Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Literasi Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini kita akan lanjutkan literasi sejarah ringkas dari Nabi SAW. Di video sebelumnya kita sudah membaca bagian Perang Badar Kubra. Sekarang kita akan baca tentang Perang Uhud dari halaman 44 sampai 45. Jadi tidak terlalu panjang ini. Kita langsung buka halaman 44. Jadi di video sebelumnya kita sudah membaca tentang Perang Badar. Jadi Perang Badar yang jumlah kaum muslimin pada saat itu sekitar 313 orang. Jadi 300 bersama dengan 313 sahabat. Kemudian Nabi hanya punya 2 ekor kuda saja, kendaraan beliau, dan 70 ekor onta. Sementara musuh yang dilawan 1000 ekor onta dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Tapi Masya Allah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sekarang langsung kita akan membaca kisah Perang Uhud. Perang Uhud. Setelah Perang Badar, terjadi beberapa peperangan lain antara kaum muslimin dan kaum kafir Mekkah. Peperangan kedua yang terjadi setelah Badar, Perang Badar adalah Perang Uhud. Jadi pada peperangan ini kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka telah menyalahi perintah Rasulullah SAW dan tidak mematuhi strategi yang telah beliau buat. Jumlah pasukan kaum kafir sebanyak 3.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin sekitar 700 pasukan. Jadi masih banyak sebenarnya jumlah kaum kafir, tapi jumlah kaum muslimin juga sudah lebih banyak dari Perang Badar. Setelah Perang Uhud, orang-orang Yahudi keluar menuju Mekkah, menyerukan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah dan berjanji akan memberikan dukungan. Jadi setelah Perang Uhud ini, justru orang-orang Yahudi memperlihatkan sikap mereka berkhianat ya kepada kaum muslimin. Kaum kafir pun memenuhinya. Kaum Yahudi tidak saja menyerukan kepada kaum kafir Mekkah, tetapi juga kepada kabilah-kabilah lain. Dan semuanya menyetujui ajakan tersebut. Maka berangkatlah sekitar 10.000 pasukan. Oh, ini luar biasa besar. Jadi 10.000 pasukan kaum musyrikin menuju Madinah dari berbagai penjuru dan mengepungnya. Rasulullah SAW mendengar rencana musuh. Lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit di sekitar Madinah, yaitu di tempat yang tidak bergunung. Kaum muslimin segera menggali parit dan dalam waktu singkat dapat menyelesaikannya. Ini kayaknya perang Khandak atau perang Ahzab. Jadi terjadi setelah perang Uhud itu. Selama hampir 1 bulan, kaum kafir tidak mampu menyeberangi parit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin yang sangat dahsyat kepada orang-orang kafir, sehingga memporak-porandakan perkemahan mereka. Dan rasa takut benar-benar menyelimuti mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke Mekkah. Jadi ini cerita ringkas. Jadi hanya alur cerita. Jadi Perang Uhud. Setelah Perang Uhud, justru orang-orang Yahudi berkhianat. Jadi mereka bersekutu dengan orang kafir Mekkah untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Terkenal dengan peristiwa perang Khandak atau perang Ahzab. Jadi sebenarnya di bagian ini ada 2 cerita yang dikisahkan, bukan sekedar perang Uhud, tapi juga perang Khandak atau perang Ahzab. Jadi di perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan karena strategi yang telah dibuat oleh Rasulullah, sebagian sahabat tidak laksanakan. Kemudian
di perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan memenangkan mereka. Jadi strategi yang digunakan adalah menggali parit yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Jadi ini memang ringkas, tapi mudah-mudahan memberikan pengetahuan kepada kita jalur cerita secara ringkas dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Perjuangan beliau luar biasa dalam menyebarkan dakwah Islam dan memerangi orang-orang kafir. Insya Allah di video selanjutnya kita akan lanjutkan literasi kita dengan judul Penaklukan Kota Mekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.